Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa LCP Indonesia, kita kembali melanjutkan kajian Sains Islam pada pagi hari Rabu, hari Rabu 11 Desember 2024. Pada kesempatan ini kita akan coba bahas tentang fenomena bunuh diri di kalangan para medis, dalam ini dokter ya. Jadi dokter ini adalah orang-orang yang profesional dalam bidang dunia kesehatan yang sudah mengikuti pendidikan dokter minimal 4 tahun, kemudian koas 2 tahun, ya, kemudian sudah mengalami ujian-ujian klinik secara profesional, kemudian bekerja sebagai dokter. Kemudian sekolah lagi ada dokter spesialis 1 dan spesialis 2. Nah, sekarang ini kita bisa lihat ya, ini dengan judul kronologi dokter muda Undip bunuh diri diduga korban bully. Nah, kemudian ada lagi kronologi temuan dokter tewas gantung diri di ruang praktek, ya, disampaikan oleh Kompas.com. Kemudian ada kasus bunuh diri yang dialami oleh dokter anestesi di Undip juga. Ya, ini mudah sekali kita mengakses informasinya, data-data seperti ini. Ini menandakan suatu tanda yang sangat bahaya ya menurut kami. Karena saya sendiri ini adalah pasien yang sudah lama mengalami gangguan saraf kronis, bisa dikatakan disabilitas mental, karena saya tidak bisa keluar jauh ya, karena gangguan kecemasan sejak tahun 2002. Nah, pada hari ini ya dorongan bunuh diri itu adalah berdasarkan pengalaman ya, akibat ketidakmampuan diri dalam konteks beradaptasi ya, tapi itu sudah pada tingkat yang sangat parah begitu. Nah, ini terutama kalau kita lihat di sini adalah berhubungan dengan perilaku sosial bermasalah seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kami dari keluarga SP Indonesia sejak tahun 2002, ketika saya mengkonsumsi obat penenang setelah 6 bulan, saya dulu kena trauma sosial di awalnya. Awalnya saya kena penyakit ketegangan saraf permanen pada tahun 98, tetapi masih bisa saya imbangi. Tapi pada tahun 2002 ketika saya ingin mengajar di kampus UNAS Tamalan Raya, saya naik mobil angkutan umum dari Masjid Raya Makassar, Jalan Masjid Raya, kemudian mau mengajar di Tamalan Raya. Nah, pada waktu itu lagi rame kasus penodongan di atas angkutan kota. Saya duduk di depan, walaupun saya duduk di depan, tetap pikiran saya nggak bisa terlalu dikendalikan begitu, sudah lemah. Akhirnya di depan Kodam 7 Wirabuana di sekitar Panaikang situ, ya pas tidak jauh dari Propos itu, saya gemetar dan turun, dan saya kembali balik pulang ke Barabaraya naik taksi begitu. Nah, sejak saat itu saya kalau keluar rumah sudah mulai tidak normal ya, mudah sekali mental saya turun dan sulit untuk bisa lebih nyaman di luar begitu, dan akhirnya saya lebih banyak kerja di rumah begitu. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah 6 bulan melakukan pengobatan di psikiater, saya dulu dokter saya itu dokter Sabir Siu di Jalan Mongosidi ya. Ya, sebelumnya saya dapat perawatan saraf ya di dokter Cina ya. Setelah itu baru fokus di dokter psikiater, dokter Sabir Siu ya. Beliau salah satu dokter terbaik terutama dalam penggunaan obat ya, agak fleksibel begitu. Nah, setelah 6 bulan, karena anak saya baru 1 orang, pada itu masih umur 1 tahun, saya khawatir ada ancaman-ancaman kematian pada diri saya sering bertanya kepada dokter Sabir Siu, dok, kapan bisa sembuh, bisa lepas dari obat begitu. Ya, seperti jawaban pada umumnya ya, dokter menjawab ya kita usahakan saja, kita ikuti tertib minum obat. Nah, kemudian saya bertanya lagi kepada
kepada apa nih, ustadz-ustadz yang saya tempat belajar, karena saya dari S1 memang sudah aktif belajar agama Islam. Jadi jawabannya ya ikhlas, pasrah, banyak zikir, ya, cobaan hidup nanti akan dihapus dosa-dosanya. Jadi jawaban-jawaban itu. Nah, sementara saya sebagai ayah, ya, sebagai suami menghadapi tantangan, ancaman kehidupan yang luar biasa karena ada anak begitu. Nah, kalau ada apa-apa dengan saya, ya kalau ada apa-apa ya dengan saya, maka akan menyebabkan kerugian kehidupan tragis bagi anak saya yang masih kecil. Jadi saya mau berusaha. Setelah tidak mendapatkan jawaban, maka sejak saat itu, sejak 6 bulan itu kemudian sampai sekarang, saya mulai fokus mendalami, ya. Jadi pada saya ini adalah sarjana sejarah, alumni Unhas S1 99, ya. Pak Dr. Suryadi Mapangar adalah dosen dan pembimbing saya pada waktu itu. Kemudian beliau yang memberi saya kesempatan honor di Unhas sejak tahun 99 sampai 2003. Nanti 2003 saya baru bekerja di Ternate. Saya kerja di Ternate itu sudah mengkonsumsi obat penenang begitu sampai sekarang. Tapi alhamdulillah saya tidak lagi mengkonsumsi obat penenang sejak tahun 2015 setelah menemukan ilmu kedokteran sejarah yang akan saya bahas pada hari ini begitu. Nah, yang ingin saya bahas di sini pada 6 bulan itu, ya, setelah saya mengamati bahwa ilmu kedokteran medis tidak mampu menjawab apa yang saya butuhkan, kemudian agama Islam juga demikian, maka saya mulai fokus mendalami, membeli buku, mengumpul buku, mencari, mendalami tentang saya ini penyakit apa, itu saya ini siapa, kemudian saya ini penyakit apa, kemudian kira-kira bagaimana caranya, ya, metodenya supaya saya bisa lepas dari obat dan bisa sembuh kembali, ya, sambil saya juga bersama keluarga tetap mengkonsumsi obat penenang karena belum ada solusi. Kemudian berdiskusi juga dengan para ustadz atau yang lain, cari-cari informasi kira-kira untuk memahami inti permasalahan penyakit yang sedang saya hadapi. Bagaimana bisa lepas dari obat, kemudian bagaimana bisa lepas dari ancaman bunuh diri, stroke, serangan jantung, skizofrenia, banyak hal yang bisa muncul dari akibat gangguan saraf kronis atau trauma sosial begitu. Menjalani hidupnya luar biasa begitu, ya. Nah, ini adalah fakta sekali. Ini kan suatu hal yang ironis, ya. Kita bisa amati di mana dokter, bahkan dokter spesialis bisa bunuh diri. Itu menandakan bahwa ilmu kesehatan modern itu memiliki kelemahan yang sangat fatal. Ya, seharusnya kita belajar kesehatan itu adalah untuk kesehatan diri dulu, ya. Kemudian keluarga, baru masyarakat. Karena dasarnya pada surat At-Tahrim ayat 6, ya. Allah berfirman di situ, katakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Hai orang-orang yang beriman, ya, selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Ya, seperti itu. Nah, jadi berdasarkan tadi hadis tadi, ayat surat At-Tahrim tadi, maka seharusnya ilmu kesehatan itu mengutamakan keselamatan diri, keselamatan keluarga dan masyarakat secara umum gitu. Nah, apabila ahli kesehatan sendiri melakukan bunuh diri, ini kan suatu hal yang ironis begitu, ya. Sehingga berdampak sangat berat kepada apabila ahli kesehatan sendiri melakukan itu, bagaimana dengan masyarakat umum? Itu kan suatu hal yang sangat-sangat membahayakan. Itu sangat-sangat membahayakan kehidupan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara, ya, begitu. Nah, di sini yang ingin kami jelaskan bahwa alhamdulillah setelah kami melakukan penelitian mandiri selama 22 tahun mengenai penyakit kami sendiri, ya, bagaimana bisa selamat dari ancaman kematian dan kehancuran tragis, ya, kami menemukan yang namanya sains Islam. Dalam bidang kesehatan namanya ilmu kedokteran sejarah. Ilmu kedokteran sejarah ini adalah ilmu baru dalam bidang kesehatan, yaitu ilmu kesehatan terpadu yang berhasil mengintegrasikan ilmu kesehatan medis dengan ilmu kesehatan sosial,
dengan menggunakan ilmu sejarah terapan dan tindakan terapi mental terpadu. Ini pertama, jadi ilmu kedokteran sejarah. Dan secara teorinya baru kami temukan pada tahun 2015, yaitu teori dan metodologi tauhid. Maka dengan teori dan metodologi tauhid itu kami bisa menyatukan ilmu agama, ilmu budaya, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ya ilmu ekologi, ya dan ilmu yang lainnya dengan ilmu kesehatan secara terpadu dengan menggunakan ilmu sejarah terapan dan tindakan terapi mental terpadu seperti itu. Dan kami alhamdulillah sudah menyusun 23 tindakan terapi mental terpadu untuk mencegah dan mengatasi kasus bunuh diri dan masalah-masalah kehidupan yang lainnya yang serius yang bisa memicu kematian dan kehancuran tragis bagi manusia seperti itu. Nah, ini bukunya. Ya bisa lihat pemirsa sendiri, ini tebal sekali ya. Ini kami dalam rangka promosi ya, promosi temuan baru pertama di dunia. Ini bisa dilihat sendiri ya, dokter sejarah itu. Tebal sekali, itu 700 halaman. Ini buku pertamanya. Jadi ini adalah buku revisi dari ini. Ini dulu namanya Panduan TMT, kemudian kami rubah menjadi Panduan Dokter Sejarah. Nanti kami akan rubah lagi namanya Panduan Ilmu Kedokteran Sejarah. Nah, ini sama ya. Nah, ini buku panduan workshop ya. Panduan workshop Sains Tauhid, Kurikulum Tauhid dan Ilmu Kedokteran Sejarah. Ini ada Sains Tauhid ya, Sains Tauhid. Ya, sains set pertama di dunia. Ada halaman sekitar 400 halaman. Ini sekitar 700 halaman, ini 700 halaman. Ini ada lagi sains Islam adalah rencana besar Allah bagi umat manusia muslim dan muslim melalui COVID-19 dan keluarga Indonesia. Ini ada buku workshop ya, itu ya, workshop tentang sains Islam. Jadi kami sudah siapkan produknya ya bagi pemirsa yang ingin kami buka layanan workshop, kami buka pemesanan, kami buka juga investasi jangka panjang kerjasama bagaimana mengatasi masalah kesehatan secara terpadu, terutama penyakit kronis, penyakit menular, seperti tadi kesehatan mental, kemudian disabilitas, ya bagaimana kita bisa hidup lebih baik, ya, terutama bagi orang tua usia produktif agar anak-anak bisa dapat pendidikan dan pendampingan dari ayah dan ibunya secara langsung, agar mereka bisa menjadi anak yang soleh, mandiri dan produktif, bisa membahagiakan kita ketika hidup dan membahagiakan kita ketika kita sudah meninggal seperti itu. Nah, itu tujuan utamanya ya. Nah, ini adalah pertama di dunia ya yang menyatukan agama dan sains secara akademik yang disebut dengan sains Islam sebagai konsep dasarnya. Nah, pada kesempatan ini ya kami mempromosikan ya untuk mengatasi seperti ini ya. Kami menawarkan kepada negara Indonesia, Pak Prabowo, agar diterapkan yang namanya kurikulum tauhid dan kurikulum tauhid multikultural mulai dari sekolah dasar sampai pada perguruan tinggi. Nah, karena kurikulum tauhid ini adalah kurikulum yang sehat karena dia berhasil menyatukan antara kurikulum pendidikan Islam dengan kurikulum pendidikan filsafat dan sains barat secara akademik untuk seluruh pengetahuan umum seperti dalam bidang ilmu kesehatan. Nah, kami dalam bidang kesehatan ya kami bisa tawarkan kurikulum tauhid ya dan kurikulum tauhid multikultural. Apalagi itu kurikulum tauhid multikultural ya, kurikulum tauhid multikultural itu artinya kita terapkan kurikulum tauhid sebagai kurikulum yang sehat, yang normal karena sudah berhasil memperbaiki kurikulum sekuler yang memisahkan agama dengan sains. Tetapi kita tidak paksakan kepada mahasiswa atau murid kita yang belum siap, terutama murid kita yang masih belum mengenal agama Islam karena perbedaan agama, karena tujuannya adalah kesehatan mental. Nah, jadi kita jelaskan bahwa kurikulum tauhid ini adalah kurikulum yang normal, inilah yang seharusnya konsep sains ya, konsep sains. Tetapi baru sekarang yang bisa ditemukan begitu, baru sekarang melalui keluarga ISP Indonesia. Nah, sebelum ini konsep sains modern itu adalah konsep sains yang bermasalah atau negatif karena memisahkan antara agama dan sains. Karena para ilmuwan barat meyakini pengetahuan agama itu pengetahuan irasional, jadi tidak bisa disatukan dengan konsep sains modern begitu.
Maka sampai sekarang kita bisa lihat di seluruh bidang ilmu pengetahuan umum ya, di luar ilmu agama, maka seluruhnya menggunakan konsep sekuler ya. Ya, seperti itu. Maka dengan adanya kurikulum tauhid itu adalah pengembangan sains Islam dalam bidang pendidikan, maka nanti para dokter ya, para ahli kesehatan masyarakat atau yang lain akan bisa mendapatkan konsep pendidikan kedokteran atau konsep kesehatan yang normal, yang tidak lagi memisahkan agama dan sains, tetapi sudah bisa disatukan secara akademik dengan menggunakan konsep dasar sains Islam begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya harus menerima dulu, kemudian mengakui dulu bahwa sains Islam itu adalah produk keluarga LCP Indonesia yang kami dapatkan melalui proses pemikiran dan penelitian yang sangat panjang, lelah dan berliku selama 22 tahun. Nah, begitu. Nah, setelah terima, setelah diakui, nah berikan dukungan kami, karena sampai saat ini ketika saya bicara ini, saya ini masih belum terlalu normal ya, walaupun tidak minum obat sejak 2015. Jadi saya minum obat itu selama 13 tahun. Nah, setelah 2015 tidak minum obat lagi, cuma belum normal, masih ada tindakan yang kami lakukan, tapi karena kami belum dapat biaya ya, maka kami belum bisa melakukan itu. Tapi kami ini mensosialisasikan, ya alhamdulillah dengan pengalaman 22 tahun, alhamdulillah dengan konsep ini kami bisa bertahan, masih tetap berlanjut, bahkan dalam keadaan sakit ini ya pemirsa, terutama yang ahli-ahli kesehatan ini bisa lihat buku ini saya kerjakan bersama keluarga dalam keadaan sakit. Ya, para ahli kesehatan bisa membayangkan bekerja dalam keadaan gangguan saraf kronis ya, tapi bisa bekerja. Ini adalah salah satu bukti daripada kebesaran Allah memberikan pilihan kepada kami keluarga Simi untuk mewakili bangsa Indonesia berhasil menemukan konsep sains Islam sebagai konsep dasar sains yang sehat dan diberkahi, karena sudah bisa menyatukan antara agama Islam, filsafat dan sains Yunani secara akademik sebagai warisan Nabi Ibrahim yang masih terserak-serak. Nah, pada kesempatan ini kami mempromosikan kepada pemerintah Pak Prabowo, para ahli kesehatan atau dokter-dokter yang lain atau masyarakat secara umum. Untuk masyarakat umum kami tawarkan workshop dokter sejarah atau ilmu kedokteran sejarah. Untuk dokter atau lain kami tawarkan juga layanan workshop ilmu kedokteran sejarah dan penerapan kurikulum tauhid dalam bidang ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, dan ilmu dan berbagai jabarannya. Atau kami tawarkan juga ilmu pendirian prodi ilmu kedokteran sejarah sebagai ilmu kesehatan terpadu yang berhasil menyatukan antara ilmu agama, ilmu budaya, ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik ya, ilmu teknologi dan lainnya, dengan ilmu kesehatan secara terpadu untuk bisa mencegah dan mengatasi kasus kematian tragis, kematian dan kehancuran tragis agar kita bisa mendapatkan keselamatan bersama dan kebahagiaan berkelanjutan. Nah, seperti ini ya. Nah, bagi yang berminat atau ingin bertanya-tanya, silakan hubungi manajer kami yaitu Ibu Asinizar SI dengan nomor 082 349 293 567. Ya, bagi yang ingin bertanya-tanya atau mau pesan buku atau mau tanya-tanya tentang workshop ilmu kedokteran sejarah atau kurikulum tauhid, apa sih sebenarnya itu, ya silakan hubungi manajer kami, manajer LCP Indonesia. Saya cuma membantu mempromosikan, mensosialisasikan hasil temuan kami. Kami adalah usaha kecil yang melakukan penelitian dan penelitian di rumah ya. Dan sekaligus kami meminta tolong kepada Pak Prabowo sebagai presiden baru untuk bisa memperhatikan temuan ini karena sangat penting dan bisa juga digunakan untuk mengatasi kasus Palestina dan konflik-konflik lainnya secara global ya. Ini karena pertama di dunia Allah berikan kepada kami atas kesabaran ketekunan kami dalam memahami penyakit yang sangat berat ya, seperti segitu beratnya sampai dokter pun bunuh diri. Nah, kami berusaha bertahan ya, mendalami dari waktu beli buku ya, dan segala macamnya ya. Jadi sekali lagi bagi yang berminat atau apa, pertama sekali kalau ingin syaratnya adalah menerima dan mengakui bahwa sains Islam dan beserta produknya itu adalah produk atau milik keluarga LCP Indonesia. Kemudian doakan kami, bantu kami dengan perilaku sosial yang sehat, bersahabat dan berkelanjutan,
kemudian bisa ikut workshopnya, bisa pesan bukunya, bisa kerjasama, dan bisa juga kerjasama riset ya, untuk mendapatkan keselamatan berkelanjutan begitu. Nah, silakan dilihat ya, silakan hubungi sekali lagi dan kepada pemirsa yang tolong bagikan video ini sebanyak-banyaknya, tolong subscribe kami karena kami ini sangat butuh biaya pengembangan ya, untuk pengobatan juga, karena kami ini habis waktu tenaga untuk bagaimana merumuskan ini secara mandiri sejak 22 tahun yang lalu. Ya, jadi kami sudah berkorban. Jadi para pemirsa cukup berkorban dengan mensubscribe, bantu kami dapat subscribe, bantu share, dan doakan kami dengan tulus dan ikhlas. Kemudian bisa ikut workshop, dan mari kita bangun Indonesia dengan menggunakan ilmu sebagai kunci kebahagiaan, seperti itu. Ya baik, jadi terima kasih sekali lagi. Insya Allah niatkan untuk bantu kami. Pertama adalah bantu kami dapat subscribe supaya kami bisa mendapatkan dukungan yang lebih baik. Kemudian bisa bantu share ini dan sampaikan permintaan kami kepada Prabowo untuk bisa memperhatikan kami sebagai peneliti dan peneliti daerah. Saya ini mewakili membantu manajer kami Hasindar SI untuk bisa mengembangkan usaha keluarga di rumah ya. Karena saya sendiri sudah lelah, sudah berjuang 22 tahun, saya mau istirahat, cuma belum bisa begitu. Saya mohon doanya, mohon dibantu, sekali lagi mohon dibantu, bisa subscribe ya, subscribe, kemudian doa di bawah, komentar yang positif dan hal-hal yang lainnya yang positif. Kemudian bisa beli buku, pesan, karena ini baru terbatas ya. Kemudian bisa kerja workshop, dan bisa juga kerjasama riset, publikasi, dan bisa juga pendirian ilmu kedokteran sejarah atau penerapan kurikulum tauhid untuk ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan dan berbagai bidang ilmu kesehatan lainnya, karena kurikulum tauhid ini adalah kurikulum yang normal, hasil perbaikan dan penyempurnaan daripada kurikulum sekuler barat, dan memang secara historis Allah sudah perintahkan untuk disempurnakan ini sejak zaman Nabi Isa. Jadi kami ketahui bahwa sejak Allah menciptakan Nabi Isa itu adalah untuk membantu untuk memotivasi atau memancing nalar akademik bangsa Yahudi dan bangsa Barat untuk bisa menemukan sains Islam. Kemudian dipertegas setelah Rasulullah dengan surah Al-Alaq ayat 1-5, Iqra bismi rabbika, untuk agar bisa menemukan sains Islam secepatnya sebagai kebutuhan dasar umat Islam setelah Rasulullah. Tapi baru hari ini kami dapatkan melalui proses yang luar biasa, dan kami sampaikan ini adalah kabar yang sangat baik, kabar yang sangat membahagiakan bagi bangsa dan negara Indonesia di bawah pimpinan Prabowo. Atas dasar itu kami mohon bantunya agar video kami ini di-share, dibagi, di-subscribe, dan disampaikan kepada Prabowo agar kami bisa mendapatkan perhatian khusus dari beliau sebagai presiden baru, dan kami akan memberikan hadiah ilmu baru untuk bangsa dan negara Indonesia agar kita semua bisa hidup bahagia bersama secara adil dan manusiawi dan mati masuk surga sama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.